قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan kaum muslimin, ada sebuah video, ini potongan video ceramah, dan sepertinya ini seorang habaib ya. Dan di dalam ceramah tersebut dia mengatakan bahwa belajar dengan satu orang habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Nah kaum muslimin, orang ini kalau nggak salah namanya Habib Rehan kaum muslimin ya, muridnya Habib Bahar bin Smith ya. Dan sangat disayangkan kaum muslimin, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi dakwahnya seperti itu. Itu kan namanya merendahkan ulama ya, ulama yang bukan habib. Ya bagaimana bisa belajar sama satu habib yang bodoh dikatakan lebih utama dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Ya kalau kita belajar dengan orang yang bodoh, itu mau dapat apa kaum muslimin? Ya. Ilmu dunia saja. Ya, sebagai contoh ilmu kesehatan lah ya. Kita belajar dengan orang yang tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan. Bahkan bodoh tentang ilmu kesehatan. Ya, apa kita mau belajar dengan orang yang seperti itu? Hah? Ya bagaimana bisa kita belajar dengan orang yang nggak ngerti? Ya belajar dengan orang yang bodoh, ya nggak akan dapat apa-apa. Malah justru yang dapat ya sesuatu yang sesat menyesatkan. Namanya juga orang bodoh kan. Apalagi ini urusan agama. Kok kita mau belajar sama orang yang bodoh? Hanya karena orang yang bodoh itu punya gelar habib. Ya kan pembodohan ini namanya. Ya. Habib bodoh itu harusnya belajar sama kiai yang alim, yang punya ilmu, bukan dibalik. Malah habib yang bodoh dikatakan lebih utama dari 70 kiai yang alim. Ya. Yang bodoh harus belajar. Meskipun habib kalau bodoh ya belajar. Ya, belajar. Kalau nggak ada habib yang pinter ya belajar sama kiai yang alim meskipun bukan habib. Bukan malah habib, mentang-mentang habib dijadikan guru meskipun bodoh. Bahkan dikatakan lebih utama. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan kacau namanya kaum muslimin ya. Kalau bodoh, nggak ngerti agama, ya bagaimana mau dijadikan guru? Ya, misal Habib nggak ngerti masalah fikih sholat, bagaimana bisa dijadikan guru sholat? Ya nggak bisa. Ya. Dan coba kaum muslimin kita simak, ini ada video tanggapan dari seorang kiai yang bukan Habib, kiai ini bukan Habib, menanggapi statement yang mengatakan bahwa belajar dengan seorang habib yang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim ya. Coba kita simak videonya. Ustaz, ada seorang penceramah katanya satu habib yang bodoh itu lebih afdol, lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Ya, jadi ini menggebu-gebu satu habib yang bodoh itu lebih afdol dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi kan beliau ada di alam barzah. Tapi ini pernyataan
Siapapun yang mengatakan alhamdulillah saya tidak kenal, alhamdulillah saya tidak tahu, sudah ini ada pertanyaan aja. Ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa satu habib bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Dari mana? Apa dalilnya? 70 kiai. Ya, umumnya kiai kan ya orang-orang baik, orang-orang pintar. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang berilmu itu dari umatku lebih afdol daripada orang ahli ibadah. Baiklah, bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang khusus harus kita hormati jika mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika tidak, ya enggak lah. Ya ada orang yang aku habib tapi kelakuannya gak genah itu. Saya tidak usah nyebut nama lah, dan tidak malati itu. Saya tidak khawatir kualat. Yang saya hormati adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi untuk keturunan Nabi tentu kita lebih khusus karena Nabi nitip gitu loh. Nabi waktu akan wafat tuh ngitroti keluarga saya. Ada banyak hadis tapi intinya bahwa keluarga Nabi, walaupun andai kata Nabi tidak titip, kita kan menyadari tuh bahwa keturunan Nabi tentu ada orang khusus. Bahwa kemudian sekarang ada gugatannya, ada gugatan bahwa ada asosiasi atau perkumpulan habaib itu ini keturunannya putus, ya terserah lah bagi mereka yang meneliti silakan. Tapi bagi saya, bagi kita, bahwa jika itu keturunan Nabi maka kita hormati sebagai anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun jika mereka taat kepada Nabi dan Allah SWT. Kalau tidak, kalau melayang, kalau ngeladrah, apalagi ini bodoh, ya ndaklah, ya ndak benar itu. Betul kaum muslimin ya. Nggak ada Nabi Muhammad SAW itu mengunggulkan nasab, nggak ada. Ya. Nggak ada anak-anak Nabi yang mengunggulkan nasab, juga nggak ada. Ya. Nggak ada juga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa anaknya itu lebih utama dibandingkan yang lain hanya karena nasabnya. Nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri bersikap keras terhadap anaknya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku. Karena sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim kaum muslimin. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi nggak bisa mentang-mentang anak Nabi, ya, apalagi orang-orang yang sekarang yang sudah sangat jauh, ya, ribuan tahun jaraknya dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mengaku sebagai zuriat Nabi, kemudian merasa lebih mulia dibandingkan yang lainnya hanya karena nasab. Nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah karena takwanya, bukan karena keturunannya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.